Pemirsa, seorang wanita dianiaya diduga oleh seorang anggota polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha melerai justru ditodong senjata api. Seorang oknum polisi di Kota Palembang aksinya di Jalan Dwi Kora Ilir Barat memicu kemarahan warga hanya karena mantan kekasihnya memiliki pacar baru. Anggota Polrestabes Palembang ini menganiaya mantan pacarnya hingga terluka. Korban melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan pelaku kembali datang hingga terjadi cekcok. Pelaku sempat mengacungkan senjata api ke arah warga yang mencoba melerai pertikaian. Kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Awalnya gimana sih, kenalnya gimana tuh? Awalnya kenalnya melalui teman. Kasusnya dalam penanganan Polda Sumatera Selatan, sementara tersangka terancam hukuman tentang penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kota Semarang babak belur usai dikeroyok 3 orang yang merupakan tetangganya. Aksi brutal yang dilakukan para pelaku terekam CCTV. Inilah aksi para pelaku pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Jalan Wot Gandul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, Sudarmo dan istrinya Oi Kim Nio yang tengah duduk di depan toko tiba-tiba didatangi pelaku bersama anak dan adiknya. Tanpa ampun, ketiga pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh di jalan. Sementara istri korban yang bermaksud melerai juga terkena pukulan. Kejadian berawal saat korban meminta seorang pengemudi yang merupakan pelanggan toko pelaku untuk mematikan lampu mobil. Pasalnya, korban masih dalam masa penyembuhan usai operasi katarak. Pelaku yang emosi tiba-tiba memukul korban namun dilerai warga. Namun selang 15 menit, terjadilah aksi pengeroyokan ketiga pelaku kepada pasutri tersebut. Akibat kejadian, istri Sudarmo harus dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena mengalami patah tulang hidung dan luka lebam di wajah. Sedangkan Sudarmo sendiri juga mengalami luka lebam di wajah. Saya lagi duduk di tempat jualan saya. Anaknya datang sama dia sama adik iparnya, bertiga mereka langsung ngeroyok saya. Juga istri saya. Kami terima dan kami tangani dan sudah berproses dalam tahap penyelidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh penyelidik itu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memang kami himpun dari beberapa saksi. Korban berharap agar pihak polisian menangkap para pelaku. Pasalnya hingga kini istri korban pun masih trauma dan takut kembali ke toko miliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang bapak di Bondowoso menjadi korban amukan anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Akibatnya korban alami luka robek di telinga hingga harus mendapat 8 jahitan. Beginilah kondisi S yang mengalami luka di bagian telinga kanan usai dianiaya anak kandungnya AZ menggunakan besi sepanjang 1 meter di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kroco, Bondowoso, Jawa Timur. Sementara usai kejadian, pelaku AZ berhasil diamankan petugas pendamping dinas sosial dibantu warga sekitar. Kejadian bermula saat pelaku AZ yang diduga ODGJ ini tiba-tiba saja mengamuk hingga mencekik leher ayahnya. Berhenti di situ, pelaku kemudian menganiaya korban dengan besi hingga terluka di telinga. Tapi pasti penyebab awal penganiayaan tersebut, sementara korban yang alami luka harus mendapat 8 jahitan. Mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet. Pelaku AZ diketahui mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan curanmor saat menggasak sebuah motor warga di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Aksi pencurian dilakukan dengan cara berbeda, yakni dengan cara mendorong motor sasarannya.
Tinggal detik-detik aksi kawanan pencuri motor di kawasan perumahan TNI Angkatan Laut Sugiwaras, Candi Sidoarjo, Jawa Timur saat mencuri sebuah motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Tampak 2 orang kawanan pencuri mendadak berhenti di depan motor yang sedang diparkir. Dengan suara mesin kendaraan tak terdengar, pelaku mendorong motor yang dicuri dengan didorong pelaku lainnya menggunakan motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor yang terparkir akhirnya berhasil dilarikan pelaku di keramaian jalan raya. Korban baru tahu motornya raib setelah melihat CCTV. Kok saya dengar ada suara motor hidup, terus saya keluar, beneran nggak ada sepeda saya itu. Lalu cek CCTV ternyata ya sudah dibawa sama. Ini kasus pencurian telah dilapor ke Mapolsek setempat, harap pelaku segera ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter nekat merekam mahasiswi yang sedang mandi di kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang memergoki pelaku menangkap dan menyerahkannya pada polisi. Dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip dan merekam seorang mahasiswi saat sedang mandi di sebuah kamar kos di Jalan Pancing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang panik setelah melihat adanya kamera ponsel dari balik ventilasi tak terima saat mengetahui sang dokter yang sedang mengambil program pendidikan spesialis di salah satu universitas ditangkap dan menyerahkan ke kantor polisi. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, massa juga mendukung Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Justru semakin memperkuat suara bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri langsung aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Di hadapan ribuan orang, Emil ikut berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bela Palestina ini menyuarakan kemerdekaan Palestina dari Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara sekalian hari ini bukan saja suara golongan, tetapi ini adalah suara resmi rakyat Indonesia. Takbir! Ini adalah suara resmi dari rakyat Jawa Timur. Selain itu, massa juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sementara itu, saat berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki terbungkus sarung lengkap dengan tali pusar ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan kamera pengawas, bayi diduga dibuang 2 perempuan pengendara motor. Warga geger saat ditemukannya bayi laki-laki yang masih berusia sekitar 4 jam di tempat pembuangan sampah di Jalan Taman Wijaya Kusuma 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Bayi pertama kali ditemukan pemulung yang tengah mencari barang rongsok di tempat sampah. Bayi terbungkus kantong plastik dan dibalut menggunakan kain sarung. Masih terdapat tali pusar lengkap dengan ari-arinya. Bayi selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan. Sementara usai dilakukan pemeriksaan kamera pengawas, diduga bayi tersebut dibuang 2 orang perempuan menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Kondisi dalam bagus, segar, dengan bercak darahnya itu masih bisa dilap dengan mudah. Masih ada ari-arinya? Masih ada ari-ari dan diperkirakan itu 4 jam dari proses persalinan. Balita bayi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat. Karena kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.